Kamu pernah nggak sih mendengar kalau orang Jawa dilarang menikah dengan orang Sunda? Ataupun sebaliknya? Ternyata istilah ini bukan isapan jempol belaka loh. Ada sebabnya kenapa adanya larangan tersebut. Ya pasti ada sejarahnya nih ya. Sebenarnya zaman dahulu banget gak ada istilah ini. Tapi semenjak adanya perang antara kerajaan Sunda dan Majapahit, langsung deh istilah ini menggema di mana-mana, terutama di Pulau Jawa. Kok bisa ya? Nah, Fakta Fantastis akan mengulas lebih lengkap tentang kisahnya ini. Tonton video ini sampai akhir ya. Seperti biasa, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya ya, agar kamu tidak ketinggalan info menarik lainnya. Kalau kamu mendengar Kerajaan Majapahit, pastinya kamu tahu kan, kerajaan ini adalah salah satu kerajaan yang besar di Nusantara, dengan mahapatihnya Gajah Mada. Saat Majapahit sedang ada di puncaknya, Gajah Mada ini pernah bersumpah untuk menyatukan seluruh Nusantara. Sumpah ini pun dikenal dengan Sumpah Palapa. Pasti kamu pernah dengar kan? Menurut kitab Kakawin Nagara Kertagama, kerajaan Majapahit ini sudah menguasai banyak wilayah seperti Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Maluku, Papua, dan bahkan sebagian kepulauan Filipina. Ini dilakukan saat kepemimpinan Hayam Wuruk. Bener-bener keren ya! Dari keseluruhan wilayah yang sudah dikuasai, ternyata ada nih satu wilayah yang tidak mau tunduk kepada Majapahit. Ya siapa lagi kalau bukan kerajaan Sunda di bawah kepemimpinan Prabu Linggabuana. Padahal sama-sama berada di Pulau Jawa ya, tapi Majapahit tidak bisa menaklukkannya. Gajah Mada seolah-olah tidak punya alasan apapun untuk menaklukkannya. Belum lagi gagasan Gajah Mada untuk menguasai Jawa Dwipa. Mahapati ini selalu mikirin cara untuk menguasainya. Nah, akhirnya Majapahit punya ide nih untuk menaklukkan Sunda dengan cara diplomasi untuk membangun persekutuan. Apalagi kalau bukan melalui pernikahan. Hayam Wuruk yang masih muda pun berniat mempersunting putri Raja Sunda yang sangat cantik, yaitu Dyah Pitaloka Citra Resmi. Hayam Wuruk langsung mengirim utusan untuk menyampaikan surat kehormatan untuk melamar Dyah Pitaloka. Raja Sunda, Prabu Linggabuana senang banget nerima surat dan pastinya bangga anaknya dilamar Raja Besar. Walaupun sebenarnya Raja Sunda sedikit keberatan sih dengan lokasi pernikahan, yang mana lokasi dilaksanakan di Majapahit. Pada 1357, rombongan kerajaan Sunda berangkat menuju Trowulan, Mojokerto untuk mengantar Dyah Pitaloka dan ditempatkan di Pesenggerahan Bubat. Sesuatu yang bisa dikatakan agak aneh waktu itu, saat pihak wanita harus datang kepada pihak pria. Saat sudah sampai di Majapahit, mereka ini gak nemuin adanya penyambutan apapun dari tuan rumah. Semakin aneh kan jadinya, padahal mereka datang dari jauh, dari tanah Sunda loh. Karena tidak ada sambutan, kerajaan Sunda mengirimkan utusan untuk menemui pihak Majapahit. Kedatangannya pun disambut Gajah Mada dan pihak Sunda mengetahui bahwa mereka ditipu. Sebenarnya Gajah Mada nggak mau ada pernikahan yang meriah, karena menurutnya kedatangan Raja Sunda dan rombongan merupakan bagian dari upeti dan tanda takluk kepada Majapahit. Pernyataan Gajah Mada ini pun membuat rombongan kecewa dan akhirnya kembali ke Bubat. Menurut Gajah Mada, inilah saatnya menaklukkan Sunda. Ia bersikeras untuk membuktikan sumpah amukti palapanya dan menguasai seluruh Nusantara di bawah kerajaan Majapahit. Beberapa hari kemudian, tanpa sepengetahuan Hayam Wuruk, Gajah Mada mendatangi Bubat dengan membawa surat agar Sunda takluk kepada Majapahit. Ini semakin memicu kemarahan kerajaan Sunda. Pihak Sunda tidak terima penghinaan itu, dan peperangan yang sangat besar pun tidak terhindarkan. Pihak Sunda memutuskan melawan meski jumlah tentara tidak sebanding dengan Majapahit. Perang ini pun dinamakan Perang Bubat
karena kejadian berada di Bubat. Kebahagiaan yang diimpikan Prabu Linggabuana atas pernikahan putrinya malah berujung petaka. Raja Sunda dan para rombongan tewas karena serangan yang tak seimbang dan memakan banyak korban. Melihat situasi ini, Dyah Pitaloka Citra Resmi akhirnya juga memutuskan untuk mengakhiri nyawanya atau disebut Belapati. Dia menancapkan tusuk kondenya tepat di jantungnya. Ternyata Hayam Wuruk baru tahu kabar yang mengenaskan tersebut setelah perang berakhir. Dia langsung sedih dan terpukul pastinya ya. Gimana enggak? Calon istrinya yang sangat cantik tewas. Dia juga menyesali tindakan gegabah dari Mahapatihnya Gajah Mada. Semenjak kejadian itu, hubungan kerajaan Sunda dan Majapahit semakin renggang. Begitu juga hubungan Hayam Wuruk dan Gajah Mada. Gajah Mada dianggap lancang dan gegabah oleh para pejabat dan bangsawan Majapahit. Dia pun disebut sebagai dalang dan menjadi orang yang paling disalahkan atas kejadian tersebut. Menurut serat para raton, Gajah Mada kemudian diistirahatkan selama 11 bulan dari jabatannya sebagai Mahapatih Majapahit. Setelah perang Bubat terjadi, Hayam Wuruk pun kemudian memberinya tanah di Madakaripura, Probolinggo. Letak wilayah ini sangat jauh dari Majapahit. Mungkin Hayam Wuruk masih kecewa dan sengaja karena menganggap Gajah Mada sudah bersikap gegabah. Menurut kitab Nagara Kertagama, dikisahkan bahwa Gajah Mada telah berhenti dari jabatannya sebagai Mahapatih dan jatuh sakit sekitar tahun 1363 Masehi. Kemudian dinyatakan wafat pada tahun 1364 Masehi tanpa tahta dan kekuasaan. Sepeninggal Gajah Mada, Majapahit mulai terguncang. Banyak kerajaan yang dulunya tunduk kepada Majapahit mulai memisahkan diri dan menjalankan pemerintahannya sendiri. Kerajaan Sunda yang dipimpin oleh Nikalas Watukencana, adiknya Dyah Pitaloka, juga memutuskan hubungan diplomatik dengan Majapahit. Selain itu, tidak ada lagi petinggi di Majapahit yang mampu menandingi kepiawaian dan kecakapan Mahapatih Gajah Mada. Raja-raja Majapahit selanjutnya juga kehilangan wibawa dan saling memperebutkan tahta. Akibat tragedi besar yang berdarah inilah, kerabat negeri Sunda tidak diperbolehkan menikah dengan pihak Majapahit. Hal ini kemudian ditafsirkan sebagai larangan bagi orang Sunda menikah dengan orang Jawa hingga berabad-abad lamanya. Wah, ternyata di balik larangan itu, ternyata ada kisah sedihnya ya. Tapi semakin berkembangnya dunia modern, hal itu pun sedikit dilupakan ya. Bahkan di negeri Sunda, nama Hayam Wuruk dan Gajah Mada dulunya ditolak masyarakat Sunda untuk dijadikan nama jalan. Nah, itu tadi sejarah kenapa ada istilah orang Sunda dilarang menikah dengan orang Jawa. Nantikan video menarik lainnya ya, hanya di Fakta Fantastis.